tentang saling memaafkan. Tentang saling memaafkan ketika mau masuk bulan Ramadan. Maka jemaah sekalian, kita katakan pada dasarnya meminta maaf dan memaafkan itu adalah hal yang terpuji. Dan kalau kita berbuat salah kepada orang dan kita minta maaf kepadanya, atau kita menzoliminya lalu kita minta maaf, ini juga termasuk syarat taubat. Termasuk syarat taubat. Dan sangat baik di bulan Ramadan kita bertobat kepada Allah. Itu sangat baik. Tetapi jemaah sekalian, kewajiban bertobat, kewajiban sepanjang hidup kita. Setiap waktu, nggak boleh ditunda-tunda. Jadi masalahnya di sini, dia akan menjadi salah. Saling meminta maaf itu akan menjadi salah kalau pertama menentukan waktu khusus yang tidak ditentukan oleh syariat. Mereka tentukan waktu untuk meminta maaf seakan-akan syariat menentukan hal itu menjelang Ramadan atau awal Ramadan atau di hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Maka menentukan waktu seperti ini membutuhkan dalil. Kemudian juga termasuk kesalahan kalau seandainya kita menunda permohonan maaf kita. Kenapa? Nunggu Ramadan. Padahal baru di bulan Syawal, masih setahun lagi. Ya, hampir setahun. Itu juga tidak benar. Jadi jemaah sekalian, kapan saja kita buat salah kepada orang, kita menzalimi orang, langsung segera kita minta maaf. Jangan tunggu jelang Ramadan atau awal Ramadan atau Idul Fitri, kelamaan. Bahkan kita belum tahu apakah kita masih hidup, masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan, untuk kemudian minta maaf kepada saudara-saudara kita yang berbuat salah. Begitu pula tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan para sahabat meminta maaf kepada semua orang. Jadi kita nggak berbuat salah kepadanya, tapi kita minta maaf kepadanya. Atau bahkan orang yang baru kenal, kita kirim permohonan maaf. Ini juga hal yang terlalu berlebih-lebihan. Terlalu berlebih-lebihan. Karena yang disyariatkan untuk meminta maaf hanyalah ketika kita berbuat salah. Ini bagian dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada hadis yang sering disebarkan. Katanya ini hadis anjuran meminta maaf. Saya bacakan hadisnya. Malaikat Jibril berdoa, Nabi SAW mengucapkan amin. Kemudian sahabat bertanya, doa apa yang engkau aminkan ya Rasulullah? Maka di sini dikatakan doa malaikat Jibril itu adalah satu, ya Allah, tolong abaikan puasa umat Muhammad. Apabila sebelum memasuki bulan Ramadan, dia tidak melakukan hal-hal yang berikut. Tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya, jika masih ada. Yang kedua, tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri. Yang ketiga, tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya. Jemaah sekalian, ini hadis palsu. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Tapi bagian awalnya, yaitu Nabi SAW mengucapkan amin 3 kali, karena mengaminkan doa malaikat Jibril, itu ada hadisnya. Namun lanjutannya bukan seperti ini. Bukan seperti ini. Apa lanjutannya? Rasulullah SAW bersabda, "Inna Jibril alaihissalam atani faqal." Sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam mendatangiku seraya berdoa, "Man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'abadahu Allahu." Barang siapa bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia tidak juga mendapatkan ampunan, lalu akhirnya dia masuk neraka, maka Allah menjauhkan dia.
Kul, lalu kata malaikat Jibril, katakan wahai Muhammad, amin. Maka kata Nabi SAW, aku pun mengucapkan amin. Jadi ini doanya, ini satu. Yang kedua, wa man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yabarrahuma famata fadakhalan nar fa abadahu Allah. Barang siapa mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, lalu dia tidak berbakti kepada keduanya, kemudian dia mati, maka dia masuk neraka, maka Allah menjauhkan dia. Lalu kata malaikat Jibril, ucapkan amin wahai Muhammad. Maka Nabi SAW pun mengucapkan amin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril berkata, wa man dzukirta indahu falam yusalli alaika famata fadakhalan nar fa abadahu Allah. Orang yang namamu disebut di sisinya, tetapi dia tidak mengucapkan salawat kepadamu, lalu dia mati, maka dia masuk neraka sehingga Allah menjauhkannya. Maka kata malaikat Jibril, ucapkan amin wahai Muhammad. Maka Nabi SAW pun mengucapkan amin. Jadi ini lanjutan hadisnya. 3 yang didoakan keburukan oleh malaikat Jibril. Dan 3 ini bukan orang yang tidak meminta maaf menjelang bulan Ramadan. Baik.